Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khalifatul Islamiyah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Dan di sebelah saya ada bu guru yang sangat cantik sekali, monggo diperkenalkan. Ya, terima kasih Biva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Erik Renina Dasari. Saya biasa disapa dengan Ibu Erik. Saat ini saya mengajar di kelas 5. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Eri hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Biva. Biva bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Eri. Bagaimana untuk puasanya hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar ya. Oke. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita bisa beribadah dengan amin. khusyuk. Nggih. Iya. Gini Bu Eri, sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa kegiatan kali ini yaitu saya melakukan praktek kegiatan percakapan praobservasi. Jadi ini nanti Bu Eri akan saya observasi, tetapi sebelum observasi saya tanya-tanya dulu bagaimana persiapannya Bu Eri, sejauh mana seperti itu ya. Ya. Terus ini Bu Eri, sebelum saya juga bertanya lebih jauh, ini nanti saya akan mengadakan observasi di kelasnya Bu Eri minggu depan, ya. Minggu depan tanggal 10 April jam 7.30 gitu ya. Ya. Oke. Terus ini nanti bagaimana untuk pembelajaran yang diambil materinya apa Bu Eri? Materi IPA Pak. Materi IPA. Ya, mata pelajaran IPA, materinya siklus air tanah. Siklus air tanah, terus kemudian kelas yang digunakan kelas karena saya mengajar kelas 5, jadi saya menggunakan kelas 5. Oh, kelas 5. Muridnya sendiri ya? Oh, iya. Kalau muridnya sendiri kan nanti Bu Eri sudah tahu karakternya anak-anak bagaimana gitu ya. Iya. Terus kemudian tujuannya ini nanti apa? Tujuan dari tujuan pembelajarannya nanti. Tujuan pembelajaran yang saya gunakan melalui pengamatan video. Nanti anak-anak akan memahami tentang siklus air tanah. Oh, gitu. Ya, kemudian melalui percobaan, jadi nanti anak-anak melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara air tanah dengan air permukaan. Oh, gitu. Kemudian melalui diskusi kelompok, untuk saya bentuk diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan tentang ketersediaan air bersih. Oh, gitu. Iya. Jadi ini nanti itu ya tujuan pembelajarannya ada 3 nanti ya. Oh, iya. Terus kemudian ini Bu Eri, apa area pengembangan yang tidak dicapai atau langkah-langkah pembelajarannya itu nanti bagaimana? Ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai melalui proses pendahuluan, nanti dimulai dengan orientasi, yaitu dengan membuka salam, kemudian berdoa, kemudian absen, mengecek kehadiran peserta didik itu ya. Kemudian disambung dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Kemudian 15 menit kita akan melakukan literasi. Oh, gitu ya. Kemudian ada proses apersepsi, yaitu dengan mengaitkan materi yang sudah kita pelajari dan materi yang akan kita pelajari dengan menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan. Tik-tik bunyi hujan. Itu kan anak-anak sudah tahu Bu. Iya, nyambung sekali itu lagunya dengan materi yang nanti hendak disampaikan ya. Iya. Kemudian untuk motivasi anak-anak, saya sebagai guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Oh, 3 tadi. Iya. Kemudian strategi yang saya gunakan yaitu dengan pengamatan melalui video, diskusi melalui percobaan, dan presentasi hasil diskusi. Oh, gitu ya. Ini nanti itu ya berada di kegiatan inti ya ini nanti ya. Bisa dijelaskan kegiatan intinya nanti bagaimana? Untuk kegiatan inti orientasi dimulai dari anak-anak mengamati video turunnya hujan. Kemudian saya akan bertanya air hujan yang turun itu nanti mengalirnya kemana?
Kemudian waktu setelah turun hujan itu kan selalu banyak genangan air. Oh iya. Nah, kenapa terjadi genangan air? Jadi genangan air, kenapa kok tidak meresap langsung ke tanah seperti itu ya? Terus air yang menggenang itu kenapa kotor? Oh iya. Gitu. Iya. Kemudian setelah stop. Nah, kemudian anak-anak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok itu gitu nanti saya bagi berdasarkan variasi tingkat daya serap anak dan jenis kelamin. Jadi nanti bervariasi. Ya, nanti itu apa satu kelompok itu terdiri dari anak yang daya serapnya tinggi sama daya serapnya kurang seperti itu ya, dan ada laki-laki perempuan biar anak-anak itu saling kerjasamanya enggak sama perempuan aja, laki-laki aja gitu. Terus saya buat tingkat daya serapnya itu beda-beda biar yang daya serapnya tinggi itu bisa jadi tutor sebaya untuk teman-temannya masih kurang. Kemudian anak-anak akan berdiskusi untuk mengidentifikasikan perbedaan air tanah dengan air permukaan. Setelah anak-anak berdiskusi, nanti kita akan adakan presentasi untuk tentang hasil tadi hasil kelompoknya, hasil kelompok. Setelah itu guru bersama siswa akan menyimpulkan hasil diskusi. Itu masuk pada kegiatan inti. Iya, masih inti. Oh, masih ya, belum penutup inti. Ya? Belum ya. Setelah itu kita akan setelah diskusi kelas tadi akan saya adakan evaluasi secara individu. Saya akan bagikan LKPD dikerjakan. Oh, berarti tadi setelah diskusi kemudian dipresentasikan hasilnya baru individu tugas individu melalui LKPD. Kemudian untuk bagian penutup saya akan adakan refleksi, yaitu dengan menanyakan hari ini anak-anak pelajaran bagian mana yang paling menyenangkan pembelajaran hari ini itu mana yang dirasa anak-anak itu kurang paham. Setelah itu kita akhiri dengan berdoa bersama dan menyanyikan lagu daerah. Oh gitu ya. Iya. Menarik sekali ya Bu Eri ya. Saya lihat dari area pengembangan nanti yang jenengan rencanakan bagaimana. Semoga juga nanti menarik juga untuk anak-anak. Iya, amin ya. Terus saya lihat juga ada diskusi, selain diskusi nanti berdasarkan prakteknya uji coba ya, maksudnya itu nanti bagaimana. Saya membayangkan bagaimana antusiasnya anak-anak belajar itu tadi ya. Kalau ada percobaan pasti anak-anak antusias sekali. Itu kemudian didukung dengan video tadi ya sebelum kegiatan inti awal itu ditayangkan video, anak-anak pasti suka sekali ya. Terus ini Bu Eri, dari area pengembangan yang diceritakan Bu Eri tadi, kira-kira ada enggak saat proses pembelajaran kira-kira nanti permasalahan itu ada enggak muncul seperti apa itu? Kemungkinan yang muncul karena percobaan itu kan anak-anak bawa alat-alat gitu ya. Untuk anak-anak yang aktif sekali itu pasti ada dibuat mainan gitu. Apanya itu Bu Eri? Alat-alat yang alat. Jadi alat prakteknya itu ya. Ada juga yang kurang aktif misalnya waktu diskusi. Diam saja. Tidak mau nimbrung gitu ya. Kemudian untuk saat presentasi pasti ada yang malu-malu nggak mau maju. Biasanya itu karena kan anak-anak kurang diberi itu kesempatan. Waktu ditunjuk nggak mau maju, waktu ditunjuk nggak mau gantian siapa yang mau maju. Kadang itu juga kalau disuruh maju itu suaranya enggak keluar. Tapi suaranya lirih sekali. Kalau bicara dengan temannya suka itu teriak-teriak. Jadi tadi ada berapa permasalahan tadi? Yang pertama alat praktek dibuat mainan, kemudian yang kedua anak kurang aktif sama malu-malu itu tadi ya. Malu saat presentasi. Dari permasalahan nanti yang kira-kira muncul itu rencana aksi atau Bu Eri memberi jalan keluar apa dari permasalahan tadi?
untuk anak-anak yang tadi terlalu aktif sama yang kurang aktif, itu sebelum saya mulai diskusi, saya memberitahukan kepada anak-anak, jadi selain ada penilaian kelompok, akan ada penilaian individu. Ya. Jadi nanti penilaian individu itu dinilai dari sikap anak-anak saat percobaan, saat diskusi gitu. Iya, berarti nanti Bu Eri berkeliling dong. Iya, saya ke mengamati kelompok-kelompok mengamati tentang kegiatan anak-anak, keaktifan anak-anak. Selain hasil yang tadi kan mau rencanakan dipresentasikan itu ya. Berarti istilahnya itu nilai proses ya. Proses saat itu ya, saat melakukan percobaan. Iya. Kemudian untuk yang malu-malu tadi, saya beri motivasi. Strategi juga strategi Bu Eri supaya anak-anak bisa saya beri motivasi kalau hari ini kalian tidak mau berusaha kapan kalian akan belajar untuk berani? Karena diberi kesempatan. Terus dari pembelajaran ini tanggung jawab atau harapan Bu Eri untuk anak-anak itu apa? Harapan saya semoga setelah observasi ini ya Bu saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang bisa memahami anak-anak lagi, jadi kebutuhan anak-anak itu apa? Jadi anak-anak itu yang dibutuhkan strategi belajar yang seperti apa, yang menyenangkan untuk mereka, yang mereka mudah memahami materi seperti apa. Dari rangkaian usaha strategi itu kan pastinya butuh keyakinan Bu Eri dari diri Bu Eri supaya pembelajaran anak berhasil, supaya ini berhenti dulu, berhenti. Astaga. Itu tadi Bu Eri butuh keyakinan penuh supaya nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar, dan Bu Eri juga menyiapkan strategi-strategi apa yang kemungkinan ada permasalahan yang muncul saat pembelajaran itu terima kasih Bu Eri sudah menjelaskan Terus ini Bu Eri, saya sekarang kan Bu Eri kan sudah menjelaskan tentang tentang strategi, tentang area pengembangan. Ini saya ada refleksi Bu Eri bagus sekali tadi rencananya Bu Eri tentang pembelajaran, tentang cara mengaktifkan anak-anak supaya berani, supaya tidak malu, supaya aktif saat saat pembelajaran. Terus kemudian ini Bu Eri, saya ada saran kalau pada saat pendahuluan itu diberi istilahnya itu stop itu kegiatan di mana kita itu menghentikan aktivitas kita semua. Karena perlu suatu keadaan supaya anak-anak itu bisa mindfulness, supaya bisa pembelajarannya itu bisa konsentrasi penuh, yaitu dengan cara kalau stop itu biasanya kan stop berhenti dari aktivitas, ambil nafas. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin nanti bisa diperdengarkan musik Bu Eri. Diperdengarkan musik istilahnya itu musik semacam semangat yang membuka semangat atau yang menenangkan pikiran, seperti musik-musik afirmasi, sehingga itu anak-anak itu tenang karena siap untuk pembenahan tadi karena terkadang kan anak itu berangkat sekolah terkadang ada dengan rasa senang, dengan gembira, ada yang mungkin tadi tergopoh-gopoh takut telat sehingga belum sarapan, atau bangun kesiangan sehingga orang tuanya itu ngantuk, ada bangun kesiangan ngantuk, terus kemudian orang tuanya mungkin marah-marah, dimarahi anak-anak itu, sehingga kan perasaannya kan macam-macam perasaannya macam-macam di kelas. Itu coba kita rilekskan perasaannya anak-anak, kita samakan perasaannya anak-anak sehingga saat pembelajaran itu lebih mindfulness, lebih penuh semangat seperti itu. Gimana Bu Eri? Nanti saya akan coba Bu Iva. Untuk itu yang berarti untuk di awal Bu Iva. Di awal. Inti Sebelum inti setelah berdoa ngecek kehadiran seperti itu.
Iya. Jadi perlukah kita menanyakan kabar anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, perlu sekali. Iya, iya, iya. Setelah itu kita ke pembelajaran, ya ke afirmasi tadi, ya musik itu ya perlu sekali karena kalau kita memberi materi atau pada saat pembelajaran, kalau kita tahu keadaan anak itu kan enak. Iya. Jadi perasaannya anak itu kita tanyakan bagaimana perasaannya hari ini. Jadi membangun moodnya. Iya, iya, bangun moodnya anak-anak supaya ya itu tadi supaya maksimal, mindfulness lah istilahnya sekarang ya, seperti itu. Terima kasih Bu Iva. Masukannya nanti akan saya coba. Iya, iya. Terus sebelum saya akhiri, harapan saya mudah-mudahan acara atau mudah-mudahan kegiatan observasi nanti berjalan dengan lancar. Amin. Lebih bagus dari yang direncanakan, anak-anak semangat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Eri atas waktunya. Terima kasih Bu Iva atas semua saran-sarannya, masukannya. Semoga nanti waktu observasi juga ada masukan-masukan lagi. Iya. Nanti saya bisa lebih baik lagi. Iya, karena memang tujuannya kan untuk meningkatkan kemampuan kita. Iya, sama-sama. Demikian kegiatan percakapan praobservasi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi kelancaran saat observasi nanti dan memberi manfaat untuk kedepannya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hidup kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita. Bagaimana Pak hari ini? Siapa yang udah masuk hari ini? Itu siapa itu? Feli sama Raim. Raim ada pembinaan, Feli sakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air tanah. Nah, sebelum kita belajar siklus air tanah, ada yang tahu lagu Titik Bunyi Hujan enggak? Ya wes, kita nyanyi bersama-sama ya. Hitungan 1, 2, 3 kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Titik-titik bunyi hujan di atas genting, airnya
Tadi ada kata apa, titik-titik bunyi hujan di atas geni, airnya turun tidak terkira. Nah, kira-kira kalau hujan turun itu airnya kemana? Ke laut. Apakah langsung ke laut? Meresap dulu ke tanah. Kemudian di dalam tanah larinya kemana? Keserap ke tanah terus. Nah, di dalam tanah ada yang kita manfaatkan, ada yang mengalirnya meresap ke sungai dan kembali ke laut. Nah, sekarang kenapa kok bisa air dalam sumur? Tadi kan air tanah meresap ke tanah ya, air hujan meresap ke tanah, terus kan jadi air tanah. Nah, pernah lihat atau di rumahnya ada sumur? Sumur? Ada nggak sumur? Ada. Nah, air dalam sumur itu dari mana airnya? Dari dalam kan? Nah, airnya itu kira-kira bersih apa kotor? Bersih. Nah, itulah namanya air tanah. Sekarang kita akan belajar tentang air tanah. Dari mana air tanah itu? Terus kalau hujan itu kan sering air itu banyak yang menggenang. Nah, itu airnya bagaimana? Apakah sama juga dengan keadaan air dalam sumur? Bedanya apa? Air sumurnya bersih, kalau air menggenang kotor. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan air tanah dan air bersih, juga ketersediaan air bersih. Nah, sekarang kita anak-anak bahannya bawa ya. Kita akan melakukan percobaan. Barik akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ya, silakan nanti kelompok 1, 2, 3 bergabung mengumpul di satu tempat. Yuk, silakan ngumpul satu kelompok. Bagaimana ini kondisi airnya? Dibandingkan dari yang ini, bersih yang mana? Ini. Sekarang yang ada tanamannya. Keluar airnya enggak? Enggak. Keluar airnya. Airnya bagaimana ini? Bersih apa kotor? Bersih ya. Nah, sekarang yang pakai air tanah. Tanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Air tanah adalah air yang dapat meresap ke dalam tanah. Kondisi air tanah bersih. Contoh air sumur. Air permukaan adalah air yang tidak dapat meresap ke dalam tanah. Kondisi air permukaan kotor. Contoh air yang menggenang. Agar air tanah terus terjaga, kita harus melakukan regulasi dan menjaga lingkungan. Terima kasih. Baik, tadi kalian sudah belajar tentang air tanah. Apa yang tadi air tanah? Air yang bisa meresap ke dalam tanah. Bedanya apa dengan air permukaan?
menyerap dan kondisinya bersih. Kalau air permukaan Tidak bisa menyerap tidak dan dapat menyerap kondisinya dan kotor. kondisi airnya kotor. Kenapa tidak bisa menyerap ke dalam tanah? Karena tanahnya terlalu keras atau tandus. Kenapa tanahnya bisa tandus? Karena tidak ada tanaman. Nah, kalau misal air yang turun, air hujan itu turun selalu jadi air permukaan, apakah kita bisa mendapatkan air bersih? Tidak. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan air bersih? Dengan menanami pohon. Dengan menanami pohon nanti tanahnya bisa jadi gembur. Jadi kalau ada air hujan, airnya bisa langsung meresap ke dalam tanah dan airnya bisa menjadi air yang dengan kondisi yang bersih. Oke, untuk pemantapan materi hari ini, Bu Eri akan memberikan kalian tugas. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ya. Persiapan menyanyikan lagu daerah 1, 2, 3. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
pengajar praktek kami Ibu Iva Mufidah, yang terhormat rekan sejawat kami Bu Eri Nandasari. Marilah kita ucapkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga nantinya kita bisa melakukan kegiatan guru penggerak pasca observasi dengan lancar. Langsung saja nggih, kita mulai. Bu Eri, bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah baik nggih, sehat. Ini nanti saya meminta waktu sebentar ke Bu Eri tentang apa pasca observasi ya. Sebelum kegiatan sebelumnya itu kan pra observasi, kemudian pertemuan yang ketiga ini pasca observasi. Menurut Bu Eri, adakah dari rencana pembelajaran Bu Eri, adakah yang sesuai atau yang tidak sesuai dari yang direncanakan Bu Eri saat itu saat pra observasi? Bagaimana Bu Eri? Rencana Bu Eri pra observasi kan begini, terus kemudian observasinya kan begini. Ada nggak yang sesuai, terus kemudian yang tidak sesuai itu apa? Alhamdulillah untuk pelaksanaan dengan rencana, alhamdulillah semuanya sudah sesuai. Oh, alhamdulillah. Langkah-langkah juga sesuai semua. Langkah-langkah untuk yang belum sesuai itu mungkin di jangka waktunya. Jatah waktu, Sama jatah waktu itu karena kondisi anak-anak yang masih butuh apa kemandirian saat itu pelaksanaan kerjasamanya presentasinya itu masih molor. Iya. Berarti ini jatah waktu yang tidak sesuai itu saat penugasan ya. Saat penugasan dan saat presentasi melaporkan hasil. Jadi itu kendalanya ya Pak yang tidak sesuai ya. Iya. Terus dari kendala itu yang tidak sesuai, kira-kira apa Bu Eri solusinya ke depannya itu untuk menghadapi situasi pembelajarannya seperti ini? Untuk kendalanya ya. Tadi kan ya ada kendala, waktu kan tidak sesuai, molor. Kedepannya jika melakukan observasi lagi, kira-kira apa siasatnya Bu Eri? Mungkin biar anak-anak itu waktu presentasi strategi yang dilakukan Bu Eri. rebutan yang nggak mau itu yang molor. Mungkin itu anak-anak butuh motivasi dan persepsi di awal pembelajaran. Motivasi saya yang kurang, jadi motivasi saya akan saya perkuat lagi ya. Kemudian tanggung jawab dengan pemilihan model mungkin saya kemarin pemilihan modelnya kurang tepat. Berarti ya pemilihan model yang lebih banyak lagi pilihannya. Mungkin kalau modelnya seperti ini kurang cocok dengan anak-anak, mungkin dari model yang lain seperti itu. Kemudian tanggung jawab Bu Eri ke depannya bagaimana? Menyesuaikan dengan kendalanya tadi. Mungkin saya akan lebih semangat lagi untuk memahami kebutuhan anak-anak. Jadi pertama saya akan melakukan diagnosis awal mereka itu seperti apa. Jadi nanti saya bisa memilih model pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak. Jadi pemilihan model media biar agar anak-anak itu lebih tertarik lagi, jadi motivasinya lebih meningkat lagi. Jadi itu ya strategi yang dipakai Bu Eri nanti lebih bervariasi mungkin ya, kemudian sesuai dengan karakternya anak-anak apa yang dibutuhkan. Kalau motivasinya sudah meningkat, pasti tadi yang tadinya nggak mau mencoba, akhirnya kan mau mencoba. Mungkin ya masih malu-malu. Kalau dengan strategi yang lebih menarik mungkin anak-anak lebih tertantang seperti itu Bu Eri ya. Kemudian sekarang ini Bu Eri, refleksi dari observasi setelah disupervisi perasaan Bu Eri bagaimana? Kan
sebelum observasi itu kan ada pra dulu. Terus sekarang bagaimana rasanya Bu Eri? Karena sudah ada rencana di Iya, awal tuh, iya. jadi saya itu merasa lebih siap. Lebih siap. Terus langkah-langkahnya juga lebih terencana. Ya. Pembelajaran Lebih terkondisikan seperti itu gitu. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran ke depannya Bu Eri? untuk yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran selanjutnya nanti saya akan menyiapkan rencana pembelajaran yang dimana tadi dan menentukan model pembelajarannya yang tepat, medianya tepat. Terus juga saya akan menumbuhkan keterampilan berkolaborasi dengan kita bisa mencapai tujuannya ya selain tujuan menerima materi iya. itu tadi mau tergerakkan Terus yang terakhir itu anak-anak menyenangkan iya itu ya yang pertama memang anak-anak senang dulu baru bisa menerima materi dengan cepat lah istilahnya. Kalau senang kan antusias, kemudian tingkatannya lebih karena tertarik kan lebih senang. Terima kasih Bu Eri atas waktu yang diluangkan untuk saya. Kedepannya mungkin kalau saya perlu berkolaborasi dengan Bu Eri, saya juga minum waktunya Bu. Terima kasih. Alhamdulillah acara pasca observasi dengan lancar dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.